Ini adalah cerita tentang temukan burung elang yang bersarang di tepi sungai. Gadis kampung ini kehidupannya seketika berubah. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Umurnya baru 14 tahun, tapi matanya yang gelap selalu memancarkan keteguhan hati. Sari tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai penenun kain tradisional, dan dua adik laki-lakinya yang masih kecil. Rumah mereka sederhana, terbuat dari bambu dan beratap daun rumbia, tepat di tepi sungai yang airnya jernih mengalir tenang. Meski hidup dalam kesederhanaan, Sari memiliki hari-hari yang berat. Ia sering menjadi bahan ejekan teman-temannya karena pakaian lusuhnya dan rambutnya yang kusut. Di pasar, orang sering menatapnya dengan pandangan sebelah mata. Namun, di balik kesedihan itu, Sari menyimpan hati yang lembut dan penuh kasih. Ia selalu menolong orang tua yang kesusahan, merawat adik-adiknya, dan tak pernah membiarkan binatang kecil kelaparan. Suatu pagi yang cerah, Sari berjalan di tepi sungai untuk mengambil air. Embun masih menempel di daun, dan burung-burung kecil berkicau riang. Sesekali, ia menyapa warga yang lewat, tapi kebanyakan menatapnya sambil menggelengkan kepala. Ketika Sari menunduk untuk mengambil air dengan gayung bambunya, matanya menangkap sesuatu yang bergerak di ranting pohon besar di tepi sungai. Seekor burung elang besar tengah duduk, memandang air dengan mata tajam. Bulu-bulunya coklat keemasan, sayapnya lebar dan kuat. Namun, ada yang aneh. Sayap kanannya tampak terluka, bulu-bulu kusut dan ada sedikit darah. Elang itu tampak lemah, tapi matanya penuh kewaspadaan. Sari menahan napas. Ia takut, tapi ada rasa kagum yang membuncah dalam hati. Ia tahu burung elang bukan makhluk biasa. Elang adalah simbol kekuatan dan kebebasan. Namun sekarang, makhluk yang biasanya gagah perkasa itu tampak rapuh. "Tidak apa-apa, aku tidak akan menyakitimu," bisik Sari sambil perlahan mendekat. Ia merogoh kantongnya, menawarkan sepotong roti sisa sarapan. Elang itu menatapnya lama, kemudian sedikit menggerakkan kepala seolah menimbang niat gadis itu. Hati Sari berdebar, namun ada sesuatu yang membuatnya yakin bahwa ia harus membantu burung ini. Sari kembali ke rumah dan membawa kain bersih, ramuan herbal sederhana dari ibunya, serta lebih banyak roti. Dalam hati, ia berdoa agar burung itu mau menerima pertolongannya. Sesampainya di tepi sungai, Sari menaruh kain di tanah sebagai alas, lalu perlahan-lahan meletakkan roti di dekat elang. Elang itu menatap, kemudian merunduk, berhati-hati mengambil roti. Sari memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa sayapnya. Luka di sayap kanannya tampak parah, tetapi tidak sampai patah. Ia menempelkan kain basah dan mengoleskan ramuan herbal yang menenangkan. Elang itu tetap diam, sesekali menatap Sari dengan mata tajam yang penuh rasa ingin tahu. "Tenang, kamu akan baik-baik saja. Aku tidak akan meninggalkanmu," ujar Sari pelan sambil tersenyum. Hatinya hangat, tapi juga khawatir. Ia tahu, merawat burung elang bukanlah tugas mudah. Malam itu, Sari menyiapkan tempat tidur sederhana untuk elang di tepi sungai dekat rumah. Ia menggantung kain besar sebagai pelindung dari hujan dan meletakkan roti serta air di dekatnya. Burung itu menatap Sari, lalu menundukkan kepala sedikit, seolah mengucapkan terima kasih. Sari duduk di sampingnya, menatap sungai yang berkilau diterpa cahaya bulan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun. Tiba-tiba, ia mendengar suara sayap yang lembut, hampir seperti bisikan. "Terima kasih, anak baik hati, suatu hari nanti, hidupmu akan berubah." Jantung Sari berdegup kencang. Ia menoleh, tapi tidak melihat siapapun.
Mungkin hanya angin, pikirnya. Namun ada perasaan hangat yang mengalir dari dadanya ke seluruh tubuh. Sari merasa bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang istimewa tentang burung elang ini. Hari-hari berikutnya, Sari mulai rutin merawat elang itu. Ia memberinya nama Raja Wali karena bulu coklat keemasannya menyerupai raja hutan. Raja Wali mulai pulih, tetapi tetap berhati-hati jika ada orang lain mendekat. Sari memperhatikan setiap gerakannya, belajar memahami bahasa tubuh burung itu. Kadang, ketika duduk di tepi sungai sambil menenun kain, Sari merasa Raja Wali menatapnya dengan mata yang penuh pengertian, seakan tahu semua rahasia hatinya. Gadis itu tersenyum sendiri, merasa seolah ia memiliki teman sejati, sahabat yang tidak akan mengkhianatinya. Pada suatu sore yang cerah, Raja Wali terbang tinggi, kemudian mendarat di atas batu besar sambil menggerakkan sayapnya seperti memberi sinyal. Sari mengikuti arah pandangan elang itu dan menemukan kotak kayu tua yang tertutup lumut di dasar semak. Tangan kecilnya gemetar saat membuka kotak itu, dan ia terkejut menemukan perhiasan kuno dan kain emas. Hatinya campur aduk, takut, kagum, dan sedikit bingung. Ia tahu benda-benda ini berharga, tapi juga memahami bahwa ini bukan hadiah biasa. Raja Wali menatapnya dengan mata tajam, seakan mendorong Sari untuk percaya pada takdir yang menuntunnya. Malam itu, Sari tidur dengan hati yang tak tenang namun penuh harapan. Ia tahu hidupnya mungkin akan berubah, tapi ia juga sadar bahwa tanggung jawab baru menantinya, menjaga harta itu, menjaga Raja Wali, dan menjaga hati agar tetap murni. Suara gemericik sungai dan gesekan sayap elang terdengar seperti lagu pengantar tidur, menandai awal perjalanan Sari menuju kehidupan yang lebih besar, lebih indah, dan penuh keajaiban. Hari-hari berikutnya setelah menemukan Raja Wali, kehidupan Sari mulai berubah perlahan. Tidak hanya secara fisik, dengan benda-benda berharga yang ia temukan, tetapi juga secara batin. Ada rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, karena kini ia memiliki teman yang memahami hatinya. Setiap pagi, Sari bangun sebelum matahari muncul, berjalan kaki menyusuri tepian sungai, dan menyiapkan makanan untuk Raja Wali. Kadang ia membawa ikan segar dari sungai, atau roti buatan ibunya, dan menaruhnya di dekat elang itu. Raja Wali, meski tetap berhati-hati, mulai mengenali Sari dan menatapnya dengan mata yang lembut, berbeda dari tatapan tajam yang biasanya ia tunjukkan pada manusia lain. Suatu pagi, saat Sari menyulam di tepi sungai, Raja Wali terbang rendah, mendarat di batu besar di depannya, dan menatap tajam. "Raja Wali, kenapa kau begitu gelisah?" tanya Sari. Elang itu menggerakkan kepala, dan dengan cara yang aneh, mulai menggesekkan cakarnya di tanah, membentuk pola seperti peta. Sari terkejut. Ia menyadari bahwa Raja Wali mencoba menunjukkan sesuatu. Dengan hati-hati, Sari mengikuti arah pandangan elang itu ke semak-semak yang lebih tebal. Di sana, tersembunyi di antara akar pohon, ada sebuah kotak kayu kecil yang lebih tua dari kotak sebelumnya. Tangan Sari gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat beberapa kain emas dan perhiasan kuno, beberapa bahkan tampak berukir dengan simbol-simbol yang ia tidak mengerti. Ia menelan ludah, kagum sekaligus takut. "Raja Wali, kau benar-benar membawa aku pada sesuatu yang luar biasa," bisiknya. Raja Wali menatapnya, kemudian mengepakkan sayapnya dengan lembut, seolah mengiyakan. Saat itu juga, Sari merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran hangat di dadanya, seperti energi baru yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia menutup kotak itu, menyembunyikannya di balik kain, dan memutuskan untuk membawa pulang setelah hujan reda. Hari itu, Sari belajar bahwa persahabatan dengan Raja Wali bukan sekadar merawat burung.
Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menghubungkan hati mereka. Ia mulai berbicara pada Raja Wali layaknya teman sejati. Kau tahu, Raja Wali, aku tidak pernah punya teman seperti kau. Semua teman sebayaku sering mengejekku, dan aku selalu merasa sendiri, kata Sari sambil mengelus bulu elang itu. Raja Wali hanya menatap, dan untuk pertama kalinya, mengeluarkan suara lembut, bukan seperti teriakan elang biasa. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut manusia, membuat Sari terkejut. Hati yang murni, Sari, itu yang membuatmu berbeda. Suara Raja Wali terdengar di kepala Sari, seakan berbicara langsung ke pikirannya. Sari menelan ludah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah ia sedang bermimpi? Sejak saat itu, Sari mulai menyadari bahwa Raja Wali lebih dari sekadar burung biasa. Ia seperti pelindung, guru, dan teman sekaligus. Raja Wali membimbing Sari untuk memahami alam di sekitarnya, mengenali tanda-tanda hutan, mengenal suara-suara binatang, bahkan memahami arus sungai yang bisa memberitahu cuaca besok. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Sari membawa Raja Wali ke tepi sungai. Ia duduk di batu besar sambil memandang burung itu. Raja Wali, apakah kau pernah merasa kesepian? Tanya Sari. Elang itu menatapnya lama, kemudian mengepakkan sayapnya dan terbang mengelilingi Sari sebelum kembali mendarat di pundaknya. Sekali lagi, Sari merasakan getaran hangat, seolah Raja Wali memberi keberanian dan ketenangan. Hari demi hari, ikatan mereka semakin erat. Sari mulai menamai setiap gerakan dan tingkah laku Raja Wali. Ketika burung itu mendarat di pohon tertentu, ia menamainya Batu Penjaga. Saat Raja Wali mengepakkan sayap di pagi hari, Sari menyebutnya Salam Matahari. Hal-hal sederhana ini membuat gadis itu merasa hidupnya lebih berarti. Namun, kehidupan baru Sari tidak selalu mudah. Gosip tentang kekayaannya mulai terdengar di desa. Beberapa tetangga yang iri menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Apa benar gadis kecil itu menemukan harta di sungai? Bisik mereka satu sama lain. Sari mendengar bisikan-bisikan itu, tapi ia tidak menanggapinya. Ia tahu, Raja Wali selalu ada di sisinya, dan itu sudah cukup. Suatu pagi, Sari menyadari ada seorang pedagang dari kota, bernama Pak Rahayu, yang mulai datang ke desa untuk menanyakan keberadaan harta karun. Ia tampak ramah di awal, menawarkan bantuan dan uang untuk membeli barang-barang temuan Sari. Namun, Raja Wali menatapnya tajam, dan Sari merasa ada sesuatu yang tidak benar. Burung itu mengepakkan sayapnya dengan tegas, seperti memberi peringatan. Raja Wali, aku mengerti, kita harus hati-hati, kata Sari pelan. Hatinya mulai belajar bahwa dunia baru yang terbuka ini bukan hanya tentang keberuntungan, tapi juga tentang kebijaksanaan, keberanian, dan hati yang murni. Sore itu, setelah hujan reda, Sari duduk di tepi sungai sambil mengobrol dengan Raja Wali. Kau tahu, Raja Wali, aku tidak pernah menyangka hidupku bisa seperti ini. Tapi aku senang kau ada di sisiku. Aku merasa lebih kuat, ujar Sari sambil tersenyum. Raja Wali menatapnya, kemudian mengepakkan sayapnya sekali, seakan menyetujui. Malam tiba dengan hening yang damai. Suara gemericik sungai, angin yang berdesir di pepohonan, dan suara lembut Raja Wali membuat Sari merasa tenang. Ia menutup mata, berdoa dalam hati, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sari tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya, perjalanan yang penuh keajaiban, persahabatan, dan perubahan hidup yang tak terduga. Pagi itu, hujan turun sejak subuh. Langit tertutup awan kelabu dan angin bertiup kencang,
membuat pepohonan di tepi sungai bergoyang seperti hendak tumbang. Sari bangun dengan rasa gelisah. Hatinya tiba-tiba berdebar tanpa alasan. Ia menatap keluar jendela bambu rumahnya, melihat butiran hujan jatuh deras, membasahi tanah dan menaikkan aroma lembab khas musim penghujan. Aku harus pergi ke sungai, gumamnya. Ia merasa Raja Wali mungkin membutuhkan sesuatu. Ibunya menahan, "Sari, hujan terlalu deras. Nanti kamu sakit." Tapi Sari hanya menggenggam kain selendang dan berkata pelan, "Aku akan hati-hati, Bu. Aku tidak lama." Meski ibunya menghela napas, ia tahu putrinya tidak bisa dihentikan. Ada sesuatu yang berubah dari Sari akhir-akhir ini. Dia lebih berani, lebih teguh, seolah memiliki kekuatan yang muncul dari dalam dirinya. Saat mencapai tepi sungai, Sari melihat Raja Wali bertengger di dahan besar yang hampir roboh. Sayap lebar burung itu basah, namun matanya tetap tajam, mengawasi Sari mendekat. "Raja Wali, kau baik-baik saja?" Sari berteriak menerjang hujan. Elang itu mengepakkan sayapnya dan terbang perlahan, lalu mendarat di batu besar dekatnya. Hujan deras mengalir di bulu-bulunya, tapi berdirinya masih tegap dan anggun. Ketika Sari mendekat, tiba-tiba ia mendengar suara lembut, bukan dari mulut elang itu, tapi seperti dari udara di sekelilingnya. "Sari, ada bahaya datang." Gadis itu terdiam. Suara itu, suara Raja Wali. Bukan suara elang biasa, melainkan suara yang menembus pikiran dan hati. "Raja Wali, apakah itu kau?" tanya Sari dengan gemetar. Elang itu menundukkan kepala. Dan suara itu kembali muncul, lebih jelas. "Aku berbicara melaluimu, bukan melalui dunia manusia. Kau mendengar suara hatiku." Sari menutup mulutnya, tak percaya. Ia memandang Raja Wali seolah melihat makhluk dari dunia lain. Lalu, tanpa sadar, Sari duduk di tanah basah, menatap elang itu dengan mata membelalak. "Mengapa aku? Kenapa kau memilih berbicara padaku?" Hujan semakin deras, namun Raja Wali berdiri kokoh. "Karena hatimu bersih. Karena kau melihatku bukan sebagai makhluk liar, melainkan teman. Kau menolongku saat aku lemah. Sekarang, aku harus menolongmu." Sari menggigit bibir, bingung. "Menolongku? Dari apa?" Elang itu memutar kepalanya ke arah desa. Suara itu kembali terdengar, namun kini lebih berat. Ada yang datang ke desa. Orang-orang tamak. Mereka mencium kabar tentang harta yang ditemukan di sungai. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkannya atau menghancurkan siapapun yang menghalangi. Sari teringat pada seorang pedagang kota, Pak Rahayu, yang beberapa hari lalu mengutarakan minatnya terhadap barang temuan di hutan. Mata pedagang itu terlalu tajam, senyumnya terlalu manis. Sari merasakan firasat buruk sejak pertama kali melihatnya. "Apakah itu, Pak Rahayu?" tanya Sari. "Dia bukan sendirian," jawab Raja Wali. "Ada kelompok lain yang sudah mendengar rumor. Mereka berbahaya." Sari merasakan dingin menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Bukan dingin dari hujan, tapi dari ketakutan. Namun Raja Wali menatapnya dalam-dalam, membuat gadis itu merasa hangat. "Kau tidak sendirian, Sari." Hujan mulai mereda menjelang siang. Awan-awan perlahan bergerak membuka celah bagi cahaya matahari keemasan yang memancar lembut. Sari duduk di tepi sungai bersama Raja Wali, mencoba mencerna semuanya. "Raja Wali, apakah benar semuanya akan berubah?" "Sudah berubah sejak pertama kali kau menolongku,"
jawab suara itu. Tapi perubahan tidak berarti buruk. Kau akan menjadi lebih kuat. Sari menggigit bibir. Aku gadis kecil dari desa. Apa yang bisa kulakukan menghadapi orang-orang seperti itu? Raja Wali mendekat dan menyentuh bahu Sari dengan sayapnya. Sentuhan itu hangat, seperti pelukan seorang saudara. Kekuatan tidak hanya datang dari tubuh, tapi dari hati. Dan hatimu adalah cahaya yang bahkan dunia gelap pun tidak bisa padamkan. Sari menunduk, merasa matanya basah. Ia tidak tahu apakah itu air hujan atau air mata. Mereka mau harta itu, kan? Apa aku harus membuangnya? Mengembalikannya? Menyembunyikannya? Raja Wali mengayunkan sayapnya perlahan. Harta itu bukan hadiah, itu ujian. Ujian. Elang penjaga sungai ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Kami menjaga rahasia alam, tapi hanya sesekali kami memberikan petunjuk pada manusia. Dan hanya manusia berhati murni yang bisa melihatnya. Sari menghela napas panjang. Ia merasa dunianya tiba-tiba berubah, seolah ia berdiri di antara dua dunia. Dunia biasa yang ia tinggali, dan dunia misterius yang menyimpan rahasia besar. Ketika sore tiba, Sari kembali ke rumah. Baju dan rambutnya masih basah, tetapi di dalam hati ia merasa lebih kuat. Ibunya menatapnya khawatir. "Kamu dari mana saja?" Ibu cemas sekali. Sari hanya tersenyum kecil. "Dari sungai, Bu." "Maaf. Hanya ada sesuatu yang harus Sari lakukan." Ibunya ingin bertanya lebih banyak, tetapi Sari tampak berbeda. Ada sorot baru di matanya, lebih tenang, lebih dewasa. Adik-adiknya berlari mendekat. "Mbak Sari, main hujan ya?" Sari tertawa dan mengelus kepala mereka. "Tidak. Mbak hanya menolong teman." Malam itu, ketika angin malam bertiup lembut, Sari duduk di depan rumah sambil memandang langit yang mulai cerah. Awan gelap sudah pergi, digantikan bintang-bintang yang berkelip. Raja Wali datang terbang rendah, hinggap di pagar bambu dan mengawasinya. "Kita harus bersiap, Sari. Malam ini baru permulaan." Gadis itu menatap elang itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa siap, meski tidak tahu apa yang akan terjadi. "Aku tidak takut, Raja Wali. Selama kau ada di sisiku." Raja Wali mengepakkan sayap pelan. "Dan aku akan selalu berada di sampingmu, selama hatimu tetap murni." Di bawah sinar rembulan yang tenang, dimulailah perjalanan Sari menjadi gadis biasa yang akan menghadapi dunia luar biasa, dengan keberanian, persahabatan, dan takdir yang telah dipilihkan langit sendiri. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin dari arah sungai membawa udara lembab yang menusuk tulang, sementara bulan menyembunyikan wajahnya di balik gumpalan awan tebal. Di dalam kamar kecilnya, Sari berulang kali membolak-balikkan badannya di atas tikar. Setiap kali ia memejamkan mata, bayang-bayang elang raksasa yang ia temui siang tadi terus muncul dalam pikirannya. Mata burung itu, tajam, bersinar, dan seperti mengandung sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, mengganggu ketenangannya. Ia bangun, duduk, lalu merapatkan selimut tipis ke tubuhnya. "Kenapa aku merasa seperti dipanggil?" bisiknya. Pikiran tentang sarang elang di tepi sungai terus membuat dadanya gelisah. Ada perasaan seolah-olah burung itu memilihnya, bukan sekadar ditemukannya secara kebetulan. Tapi gadis kampung 15 tahun itu tak punya jawaban. Yang ia tahu, hidupnya yang sederhana mungkin baru saja berubah, namun ia belum memahami apa yang sebenarnya menunggunya. Keesokan paginya,
desa yang tak lagi sama. Pagi datang dengan cepat. Kokok ayam memecah kesunyian, aroma kayu bakar dan nasi yang baru ditanak memenuhi udara. Sari yang biasanya bangun lemas, kali ini terasa lain. Ada energi baru dalam tubuhnya, seolah malam gelisah tadi bukan kelelahan, tapi awal dari sesuatu yang besar. Ia membantu ibunya memasak, mengambil air, dan menyiapkan dagangan sayur. Namun selama melakukan semua itu, matanya terus melirik ke arah sungai. Ada suara lembut dalam dirinya yang memanggil, suara yang bukan kata, tapi perasaan kuat. "Bu, nanti setelah nganter sayur, Sari boleh ke sungai sebentar?" tanyanya sambil pura-pura tenang. Ibunya tersenyum lembut. "Boleh. Tapi hati-hati. Sungai lagi deras." Sari mengangguk, padahal hatinya semakin memburu. Ia tahu arus memang meningkat beberapa hari ini, tapi itu tak menghentikan dorongan kuat yang membuatnya ingin kembali ke sarang itu. Ada rahasia yang menunggunya, ia bisa merasakannya. Menuju sungai, dan pertanda aneh. Setelah urusan rumah selesai, Sari berjalan menyusuri jalan setapak menuju tepian sungai. Rumput yang basah oleh embun menyentuh kakinya, sementara suara gemericik air terdengar semakin jelas semakin dekat ia melangkah. Namun baru beberapa meter dari sungai, ia menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Jejak kaki. Jejak kaki manusia. Banyak. Mengarah ke lokasi sarang elang. Sari menelan ludah. Siapa saja yang ke sana? Ia berjongkok untuk melihat lebih dekat. Jejak itu besar, jejak orang dewasa. Dan jumlahnya setidaknya 4 orang. Ada rasa tak nyaman menyelinap ke dadanya. Apakah para pemburu itu kembali? Apakah mereka menemukan sarang elang itu? Ia berlari. Sarang yang berubah. Ketika tiba di tepi sungai, napas Sari terengah-engah. Ia melihat sarang besar itu, masih utuh, masih berada di dahan pohon besar yang menjulang di pinggir sungai. Namun suasananya berbeda. Tak ada suara elang. Tak ada kepakan sayap. Tak ada angin kuat yang biasanya menyertai kehadiran burung itu. Sari memandang ke atas. Sarang itu terlihat sepi, terlalu sepi. Kenapa tidak ada suara apa-apa? Gumamnya cemas. Tiba-tiba, ranting di dekatnya patah. Sari refleks berbalik. Dari balik semak-semak, sesosok tubuh besar muncul. Elang itu kembali, tapi sesuatu berbeda. Seekor elang raksasa itu turun perlahan, kepas sayapnya menggerakkan dedaunan hingga berguguran. Sari mundur selangkah. Meski ia sudah bertemu sehari sebelumnya, tetap saja burung ini luar biasa besar dan menakutkan. Namun kali ini, ada yang berbeda pada sorot matanya. Mata itu terlihat cemas. Bukan tajam dan mengancam seperti biasanya. Seolah elang itu sedang meminta bantuan. "Ka, kamu kenapa?" tanya Sari dengan suara bergetar. Burung itu menatap langsung ke matanya, menundukkan kepala sedikit. Gerakan yang janggal untuk seekor elang liar. Kemudian, dari antara bulu-bulu dadanya, sesuatu meluncur jatuh ke tanah. Sari terkejut. Sebuah batu kecil berwarna emas pucat, berbentuk aneh, seolah memancarkan cahaya dari dalam. Sari memungutnya perlahan. Saat batu itu menyentuh telapak tangannya, tubuhnya seperti dialiri getaran hangat. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan pandangannya seperti melebar, seolah ia sedang berada di tempat yang berbeda. Ia melihat bayangan kilat. Seorang lelaki berjubah hitam memegang panah. Sungai yang berubah keruh. Dan dirinya sendiri berdiri di tengah cahaya. Sari terlonjak,
menjatuhkan batu itu. Nafasnya memburu. Apa ini? Elang itu mendekat, menggunakan paruhnya untuk mendorong batu itu kembali ke arah Sari. Seolah berkata, "Ambil. Itu milikmu." Sari tercengang, tubuhnya gemetar hebat. "Kenapa kamu memberikannya padaku? Apa yang harus aku lakukan?" Burung itu mengeluarkan suara lirih, suara rendah, dalam, bukan suara elang biasa. Seperti gema. Dan tiba-tiba Sari merasakan sesuatu yang tak masuk akal. Ia bisa memahami maksud suara itu. Suara itu tidak berupa kata-kata, tapi makna. Pesan. Tekanan di hatinya. Bahaya datang. Mereka mencari sarangku. Hanya kau yang bisa menjaga rahasia ini. Sari memucat. "Siapa? Siapa mereka?" tanyanya gemetar. Elang itu tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam ke arah hutan di seberang sungai. Seolah sesuatu sedang bergerak di sana. Kedatangan orang-orang misterius. Tidak lama kemudian, Sari mendengar suara ranting patah dari arah pepohonan. Suara langkah kaki berat. Suara laki-laki berbicara pelan. "Ayo cepat," katanya, sarangnya besar sekali. Burung langka itu harus dapat hari ini. Kalau berhasil, uangnya bisa buat kita kaya. Sari membeku. Itu pasti para pemburu. Dan kali ini, jumlahnya lebih banyak. Elang itu menatapnya sekali lagi. Sorot matanya penuh permohonan dan kepercayaan. Sari menggenggam batu aneh itu erat-erat, lalu mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. "Aku akan melindungimu." Tanpa menunggu lagi, ia berdiri, menarik napas panjang, dan berlari menjauh sebelum para pemburu itu muncul. Ia harus pulang. Ia harus menyembunyikan batu itu. Ia harus mencari tahu apa hubungan elang itu dengan dirinya. Karena hari itu, tanpa ia sadari, kehidupan Sari sudah mulai berubah, perlahan, tapi pasti, menuju sesuatu yang sangat besar, berbahaya, dan penuh keajaiban. Langkah Sari memecah kesunyian hutan pagi itu. Ia berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang, sementara suara langkah para pemburu terdengar semakin jelas. Nafasnya memburu, dadanya sesak, tetapi ada satu hal yang membuatnya terus berlari. Ia membawa sesuatu yang mereka cari. Sesuatu yang mungkin jauh lebih berharga daripada sarang elang itu sendiri. Batu emas aneh itu berdenyut lembut di genggaman tangannya, seolah hidup. Setiap denyutnya seperti memberikan dorongan baru kepada Sari untuk terus melangkah, meski kakinya mulai gemetar. Sedikit lagi, bisiknya panik. Namun hutan seolah tak mau bersekutu dengannya. Akar-akar pohon menonjol, membuatnya hampir tersandung. Belukar tinggi menggores kulit kakinya. Dan suara para pemburu semakin dekat. Aku lihat jejak kaki kecil. Dia lari ke arah sana. Kejar. Jangan sampai kabur. Anak itu pasti tahu lokasi sarangnya. Sari menggertakkan gigi. Ia tak boleh tertangkap. Jika pemburu itu mengetahui ia membawa batu itu, tak hanya elang yang terancam, tapi juga dirinya. Sungai yang deras dan pilihan sulit. Setelah beberapa menit berlari, akhirnya ia melihat sungai. Airnya deras, berbuih putih, dan jauh lebih berbahaya dibanding kemarin. Tapi di seberang sungai itu adalah jalan menuju desa. Jika ia bisa menyeberang, ia bisa selamat. Namun arus itu bisa menyeretnya. Sari terdiam sesaat, mengatur napas. Suara langkah semakin keras. Pilihan Sari hanya dua.
tetap di sini dan tertangkap, atau melompat ke sungai dan berharap keajaiban menolongnya. Sari memandangi batu emas yang berkilau lembut di dalam genggamannya. Denyutan itu semakin kuat, seolah memberi petunjuk. "Apa? Kau ingin aku menyeberang?" bisiknya, meski ia sendiri tidak yakin. Ia menatap arus deras itu sekali lagi. Dan ia melompat. Terbawa arus dan sentuhan keajaiban. Tubuh Sari tenggelam dalam air dingin yang menusuk. Arus sungai menghantamnya keras, membuatnya tak bisa bernapas. Ia berusaha mengayuh, tapi arus jauh lebih kuat dari tenaganya. "Batunya, jangan sampai lepas," pikirnya sambil menggenggam batu itu erat-erat. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mustahil terjadi. Air di sekitar batu itu berubah hangat. Bukan panas, tapi seperti air suam yang menenangkan tubuhnya. Arus yang menghentam tubuhnya melambat, setidaknya di sekelilingnya. Sari terkejut. Air sungai yang deras seolah memberi jalan padanya. Arus yang tadinya ingin menyeretnya kini mendorong tubuhnya ke arah tepi sungai yang lebih dangkal. Dalam beberapa detik, ia sampai ke tepi seberang, terhempas ke tanah dengan napas terengah-engah, seluruh tubuh basah dan dingin. "Ah, apa itu tadi?" gumamnya. Ia tahu betul arus sungai itu tidak mungkin berubah begitu saja. Batu emas itu pasti penyebabnya. Tapi bagaimana? Kenapa? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, terdengar suara para pemburu yang terpukul karena gagal menangkapnya. Dia menyeberang. Gila! Airnya deras begitu. Biarkan dia. Yang penting kita dapatkan elangnya dulu. Benar. Cari sarangnya. Ayo cepat. Sari lega. Fokus mereka bukan padanya. Untuk sementara, ia aman. Kembali ke desa, tapi sesuatu berubah. Setelah memastikan tak ada yang mengikuti, Sari bergerak pulang. Langkahnya pelan namun pasti. Air dari bajunya menetes, meninggalkan jejak di tanah, tapi ia tak peduli. Hatinya masih berdebar keras. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Saat ia memasuki kampung, beberapa warga menatapnya heran. "Sari, kok basah kuyup begitu? Kamu jatuh ke sungai, endok. Bajumu kok seperti habis dikejar setan?" Sari hanya tersenyum kaku dan berkata, "Tadi terpeleset sedikit, Bu." Padahal yang sebenarnya adalah ia sedang membawa benda yang bisa membawanya ke bahaya besar maupun takdir luar biasa. Namun yang paling mengejutkan datang ketika ia tiba di rumah. Ibunya menatapnya dengan raut cemas. "Sari, kamu kenapa? Basah semua begini." Sari menggeleng dan mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Tadi hanya jatuh ke sungai." Ibunya cepat-cepat mengambilkan kain hangat dan baju kering. Sementara Sari mengganti bajunya, ia menyembunyikan batu emas itu di dalam saku yang tersembunyi di balik lipatan kain bajunya. Tidak boleh ada yang melihatnya. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Karena entah kenapa, ia bisa merasakan. Batu itu memilih dirinya. Malam hari, rahasia terungkap sedikit demi sedikit. Setelah makan malam, suasana rumah mulai tenang. Ibunya sudah tidur. Angin malam masuk dari celah jendela bambu yang berderit perlahan. Sari duduk sendirian di sudut kamarnya, membuka kain pembungkus kecil tempat ia menyimpan batu emas itu. Batu itu kini terlihat lebih terang. Cahaya lembutnya memantul di dinding kamar. Sari menyentuh permukaannya dengan gemetar. Saat tangan kecilnya menyentuh batu itu, sesuatu terjadi.
Bukan penglihatan seperti sebelumnya, tapi sebuah suara yang samar, seperti bisikan angin, namun jelas dalam hatinya. Suara itu berkata, "Pelindung sungai, waktu kita semakin sedikit." Sari memucat. "Siapa? Kamu?" bisiknya ketakutan. Tapi suara itu tidak menjawab langsung. Cahaya batu itu mulai membentuk bayangan samar, siluet seekor elang besar. Elang itu, burung yang ia temui kemarin. Batu itu bukan benda biasa. Batu itu adalah bagian dari kekuatan yang dimiliki elang itu. Sari menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku? Bisikan itu berkata lagi. Karena hanya hatimu yang bersih. Sari terdiam lama. Takut, bingung, dan juga tak percaya. Sebuah pertanda dan awal takdir baru. Cahaya batu itu tiba-tiba meredup, lalu padam perlahan, menyisakan kamar yang remang-remang. Sari memeluk lututnya, mencoba memahami semuanya. Namun sebelum ia sempat merangkai semua kejadian dalam benaknya, sesuatu dari luar rumah membuatnya tersentak. Suara elang. Kuat. Dalam. Bergema dari arah sungai. Sari tahu suara itu. Ia berdiri. Matanya membesar. Dadanya berdegup keras. Burung itu memanggilnya, malam-malam begini. Dan itu hanya berarti satu hal. Bahaya besar benar-benar telah datang. Atau takdir besar sedang menjemputnya. Suara elang bergema lagi. Lebih keras. Lebih dalam. Seolah mengguncang udara malam. Sari berdiri kaku di tengah kamar. Bulu kuduknya merinding. Suara itu bukan suara biasa. Ada tekanan, ada rasa tergesa, ada sesuatu yang membuat jantungnya memukul-mukul dadanya. Ia menatap ke arah jendela bambu yang setengah terbuka. Angin malam menyelinap masuk membawa aroma tanah basah, seperti tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. "Kenapa dia memanggilku malam-malam begini?" gumamnya. Ia menelan ludah, menoleh ke arah ibunya yang sedang tertidur lelap di tikar. Ia tahu ia tidak boleh membangunkan ibunya. Jika ia bilang ingin ke sungai malam-malam, ibunya pasti melarang. Bahkan mungkin akan menguncinya di rumah. Dan Sari tidak bisa menjelaskan suara elang itu kepada siapapun. Tugas itu, panggilan itu, hanya untuknya. Dengan langkah pelan, ia mengambil selendang tipis, menyelipkan batu emas ke dalam kantong kain kecil, dan berjalan jinjit menuju pintu. "Maafkan Sari, Bu. Sari harus pergi," bisiknya dalam hati. Ia membuka pintu perlahan agar tak berderit. Dan malam pun menyambutnya. Jalan menuju sungai yang tak lagi sama. Langkah Sari menyusuri jalan kampung yang gelap. Lampu-lampu minyak dari rumah warga sudah padam. Hanya cahaya bulan pucat yang membimbingnya. Setiap langkah terasa lebih berat. Bukan karena lelah, tapi karena firasat kuat yang terus menekan dadanya. Kenapa rasanya seperti ada yang mengikutiku? Sari menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara ranting patah kadang terdengar jauh di belakangnya. Suara yang halus, tapi cukup membuatnya gelisah. Ia mempercepat langkah. Begitu memasuki jalan setapak menuju sungai, suasananya berubah drastis. Angin menjadi lebih dingin. Aroma amis sungai tercium lebih menusuk dari biasanya. Dan yang paling membuatnya merinding adalah sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada suara air riak pelan. Tak ada angin yang menggerakkan daun.
seperti seluruh hutan sedang menahan napas. Sari menggenggam batu emas itu. Batu itu berdenyu pelan, seperti memberi isyarat bahwa ia sudah berada di jalur yang benar. Sosok besar di atas pohon. Tiba-tiba, suara kepakan sayap besar menggetarkan udara. Sari hampir tersungkur saking terkejutnya. Di atas pohon terbesar di dekat sungai, sosok elang raksasa itu berdiri tegak, matanya memancarkan cahaya keemasan seolah menyerap sinar bulan. Sang penjaga sungai, bisik Sari ketakutan. Burung itu perlahan turun, kepas sayapnya mengangkat debu tanah, membuat pepohonan bergoyang seperti disapu angin besar. Sari menunduk, menutup matanya karena hembusan angin yang kuat. Saat ia membuka mata, elang itu sudah berdiri hanya beberapa meter di depannya. Mata mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, Sari merasakan sesuatu. Pelindung, penjaga, permohonan, kepercayaan, ketakutan. Burung itu mengeluarkan suara rendah, hampir seperti suara manusia yang menahan luka. Sari merasakan hatinya terguncang. "Apa? Kamu terluka?" Ia menikam pandangan ke tubuh elang itu. Di bawah salah satu sayapnya, ada bekas goresan besar. Darah hitam mengalir perlahan. Luka itu bukan luka biasa. Sari terkejut. Siapa yang melakukan ini? Pemburu itu. Elang itu menunduk pelan, seperti mengonfirmasi. Rahasia penjaga sungai terungkap sedikit lagi. Sari mengeluarkan batu emas dari kantongnya. Cahaya dari batu itu langsung menyala lebih kuat begitu bersentuhan dengan udara malam. Saat batu itu bersinar, elang itu menggerakkan kepalanya pelan, lalu menyentuh batu itu dengan ujung paruhnya. Dalam sekejap, kilatan cahaya menyambar. Tubuh Sari seperti tersedot ke ruang yang tak ia kenal. Gelap. Kosong. Hening. Tapi di dalam kegelapan itu, ia melihat bayangan-bayangan samar. Bayangan sungai purba. Bayangan kampungnya yang masih berupa hutan belantara. Bayangan seorang laki tua berkain putih yang berbicara dengan seekor elang raksasa. Lelaki itu berkata, "Yang memegang batu penjaga adalah pewaris ikatan sungai. Mereka akan dilindungi, dan mereka juga harus melindungi." Sari ternganga. Pewaris? Dilindungi? Melindungi apa? Namun sebelum ia bisa bertanya, bayangan lain muncul. Seorang pemburu berjubah hitam. Matanya merah. Ia memegang panah beracun yang mengarah ke elang raksasa itu. Sari tersentak. Lalu, semuanya hilang. Ia kembali ke tepi sungai. Bernapas terengah. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Elang itu masih menatapnya. Kini Sari tahu. Elang ini bukan burung biasa. Ia adalah penjaga sungai, makhluk yang melindungi aliran air dan hutan sejak ratusan tahun lalu. Dan batu emas itu adalah bagian dari kekuatannya yang kini berpindah ke tangan Sari. Peringatan dari dalam kegelapan. Elang itu bersuara lagi, kali ini lebih jelas, maknanya lebih mudah dipahami oleh Sari. Mereka sudah dekat. Mereka datang untukku. Dan kini, mereka juga akan datang untukmu. Sari merasakan tubuhnya gemetar. Aku tidak mengerti. Kenapa aku? Aku hanya gadis kampung biasa. Elang itu mendekat. Menundukkan kepalanya tepat di depan Sari. Seolah menyatakan, "Karena hanya kau yang layak." Sari terdiam. Antara takut dan tersentuh. Namun tiba-tiba, suara keras dari kejauhan memecah malam.
Bruk, brak, seperti batang besar tumbang. Lalu disusul suara teriakan laki-laki. Cepat! Aku lihat bayangan besar ke arah sana. Itu elangnya. Kejar! Sari membelalakkan mata. Mereka datang. Elang itu mengembangkan sayapnya, namun sayap yang terluka membuatnya goyah. Ia tak bisa terbang jauh. Dan pemburu-pemburu itu sudah sangat dekat. Pilihan berat dan keputusan keberanian. Sari melihat ke arah sungai yang berkilau di bawah sinar bulan. Ia memandang elang itu yang terluka parah. Ia menatap hutan gelap yang penuh bahaya. Ia tahu satu hal. Jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, elang itu akan mati. Dan jika elang itu mati, sungai akan kehilangan penjaganya. Hutan akan kehilangan pelindungnya. Kampungnya mungkin akan kehilangan sumber kehidupan. Sari mengepalkan tangan. Aku akan membantumu. Elang itu menoleh, tatapannya seolah berkata, "Bagaimana?" Sari memandang batu emas di tangannya. Cahaya itu berdenyut lebih cepat. Ia tak tahu bagaimana caranya. Tapi ia tahu satu hal. Batu itu memiliki kekuatan. Kekuatan yang harus ia pelajari. Malam ini. Sekarang juga. Sari berdiri tegap, mengangkat batu itu dengan kedua tangannya. Jika aku pewaris, jika aku penjaga berikutnya, maka lindungilah kami. Tiba-tiba, cahaya batu itu meledak keluar. Menerangi hutan. Menerangi sungai. Menerangi tubuh elang itu. Dan juga menerangi seseorang yang baru muncul di balik semak-semak. Seorang pemburu berjubah hitam. Mulutnya menyeringai. Matanya menatap Sari. Ketemu juga anak kecil. Cahaya dari batu emas itu meredup perlahan, menyisakan kilauan halus yang masih menggantung di udara. Sari memejamkan mata sejenak untuk mengatur napas. Namun sebelum ia bisa benar-benar tenang, suara ranting terinjak menggema di antara pepohonan. Dari balik kegelapan, sosok lelaki berjubah hitam muncul perlahan-lahan. Tak seperti para pemburu lainnya yang menggunakan pakaian coklat lusuh dan membawa tombak kasar, lelaki ini tampak berbeda. Jubah hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya berkilat merah, seperti mata binatang buas. Di punggungnya tergantung busur besar berukir simbol-simbol aneh. Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Orang ini bukan pemburu biasa. Lelaki itu melangkah mendekat, suaranya rendah namun tajam, menusuk telinga Sari. "Sudah lama aku mencarimu, pengemban batu." Sari tersentak. Pengemban batu?" "Ya," jawab lelaki itu sambil menyeringai. "Batu penjaga sungai. Batu yang seharusnya jatuh ke tanganku. Tapi rupanya, elang tua itu memilihmu." Ia menatap Sari seperti menatap mangsa. Sari mundur selangkah. Elang raksasa di belakangnya mengembangkan sayap, meski sayapnya terluka. Ia berdiri seperti perisai hidup di depan Sari. Namun lelaki itu hanya tertawa pelan. "Burung tua, mengapa kau mempertaruhkan hidupmu untuk seorang anak kampung?" Suara tawa itu menggema, menimbulkan hawa dingin. Batu penjaga mulai bergerak sendiri. Sari merasakan sesuatu di tangannya. Batu emas itu bergetar. Tidak keras, tapi cukup membuat telapak tangannya terasa hangat. Denyutannya seperti jantung kedua yang berirama cepat. "Berhenti, tolong berhenti," Sari berbisik, namun batu itu malah bergetar lebih kuat. Lelaki itu melirik batu tersebut. Batu itu merespons bahaya.
Menarik. Sangat menarik. Ia mengangkat satu tangan. Dalam sekejap, bayangan hitam seperti asap tipis muncul dari bawah kakinya. Asap itu membentuk garis hitam panjang, seperti ular asap yang merayap ke arah Sari. Sari terkejut dan melangkah mundur. Apa itu? Lelaki itu tersenyum dingin. Kekuatan kegelapan. Sesuatu yang tidak pernah bisa kau pahami. Asap hitam itu semakin dekat. Elang itu mengeluarkan suara melengking keras, lalu memukul asap itu dengan sayapnya. Asap itu pecah seperti kaca hitam yang rapuh. Namun Sari melihat elang itu kesakitan. Sayapnya yang terluka semakin parah. Jangan lakukan itu lagi. Sari berteriak. Tapi elang itu tetap berdiri, memagari Sari dengan tubuh besarnya. Masa lalu yang terungkap sedikit. Lelaki berjubah hitam mendengus. Bodoh. Kau masih mencoba melawanku walau tubuhmu sudah setengah mati. Ia menatap mata elang itu tajam. Sudah ratusan tahun kau menjaga sungai ini. Saatnya kekuasaanmu jatuh. Sari terbelalak. Ratusan tahun? Elang itu menatap Sari lama, seolah berkata, nanti akan kau pahami. Lelaki itu mengangkat busurnya perlahan. Nah, sekarang mari kita akhiri semuanya. Serangan pertama, kecepatan yang mustahil. Swoos. Anak panah hitam melesat secepat kilat. Sari menjerit. Namun elang itu menggerakkan sayapnya dengan cepat, memblokir panah tersebut. Panah itu menghantam pohon besar di belakang mereka. Pohon itu langsung menghitam dan layu dalam hitungan detik. Sari membeku ketakutan. Itu bisa membunuhku, bisiknya. Lelaki itu tertawa kecil. Tentu saja. Ia menyiapkan panah kedua. Ketakutan Sari dan kekuatan batu yang bangkit. Sari merasakan tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti tak bisa bergerak. Ia tak mau elang itu mati. Ia tak mau kampungnya hancur. Namun ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Batu emas di tangannya tiba-tiba terasa panas, sangat panas. Sari hampir menjatuhkannya, namun entah kenapa jemarinya tak mau melepaskannya. Kilauan cahaya muncul dari dalam batu itu. Sari merasakan sesuatu masuk ke tubuhnya. Aliran kekuatan hangat. Getaran yang memanjat sampai ke dadanya. Dan sebuah suara dalam hatinya. Jangan takut. Kau tidak sendiri. Sari terisak. Aku takut. Aku hanya anak kampung. Aku tidak kuat. Suara itu menjawab. Kekuatan sungai mengalir dalam dirimu. Kau adalah pilihanku. Kekuatan batu meledak untuk pertama kalinya. Saat panah kedua dilepaskan. Cahaya emas dari batu menyembur keluar, bukan dari batu itu sendiri, tapi dari telapak tangan Sari. Cahaya itu membentuk semacam tameng bulat di depan dirinya dan elang. Dor! Panah itu menghantam tameng cahaya tersebut dan hancur menjadi serpihan hitam. Lelaki berjubah hitam terperangah. Kau sudah bisa mengaktifkan batu itu? Sari berdiri dengan tubuh gemetar. Ia sendiri shock melihat apa yang barusan terjadi. Aku tidak tahu bagaimana aku melakukannya, gumamnya. Elang itu mengeluarkan suara rendah, penuh kebanggaan. Lelaki itu menggertakkan gigi. Ini tidak bisa dibiarkan. Batu itu harus jatuh ke tanganku. Ia merentangkan kedua tangannya ke arah tanah. Tanah di sekitar mereka bergetar. Akar-akar pohon mencuat keluar.
Angin menjadi dingin seperti es. Dan dari balik semak-semak, muncul 3 pria bertopeng, jelas anak buahnya. Sari memucat. Mereka mengelilinginya dari 3 arah. Bawa anak itu kemari, perintah lelaki berjubah hitam. Para pria itu melangkah mendekat dengan cepat. Sari mundur sambil memegang batu. Elang, apa yang harus kita lakukan? Elang itu mengeluarkan suara panjang. Bukan suara takut. Bukan suara panik. Tapi suara perintah. Lari. Sari menatap elang itu dengan mata berkaca-kaca. Tapi kamu terluka. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Elang itu menatapnya tegas. Jika kau tertangkap, semua ini berakhir. Sari menggigit bibir. Air matanya menetes. Namun ia tahu elang itu benar. Mau tidak mau, ia harus lari. Pelarian dalam gelap, dikejar bayangan. Sari melompat melewati akar-akar pohon. Tubuhnya ringan, lebih ringan dari biasanya. Kakinya bergerak cepat seperti mendapat dorongan. Batu emas di genggamannya berdenyut berirama dengan detak jantungnya. Di belakang, terdengar suara lelaki itu berteriak marah. Kejar dia, ah! Batu itu harus kuambil malam ini juga. 3 pria bertopeng berlari mengejar Sari dengan kecepatan luar biasa. Mereka bergerak seperti bayangan hitam yang melompat di antara pepohonan. Sari berlari semakin dalam ke dalam hutan, menghindari cabang, melompati akar, dan terus mencoba menjaga napasnya. Namun satu hal membuatnya takut. Mereka semakin dekat. Dan pada saat Sari hampir tertangkap, Sari tersandung batu dan jatuh keras. Tubuhnya berguling di tanah. Batu emas hampir terlepas dari tangannya. Pria bertopeng pertama sudah melompat ke arahnya. Sari menjerit. Namun tepat di detik terakhir, buk! Seekor elang lain, lebih kecil tapi sangat cepat, menyambar pria bertopeng itu dan menjatuhkannya. Di kejauhan, suara elang besar menggema. Meski terluka, ia memanggil bala bantuan. Sari menatap ke atas. Ada 3 elang lain yang terbang berputar-putar, seakan membentuk lingkaran penjaga di atasnya. Sari terbelalak. "Ka, kalian datang membantu?" Cahaya dari batu emas menyala lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Suara dalam hatinya berkata, "Kau bukan sendirian lagi, Sari. Ini baru permulaan." Sari berdiri perlahan. Dan malam itu, di tengah hutan gelap, ia menyadari satu hal. Ia bukan lagi gadis kampung biasa. Ia telah menjadi bagian dari pertarungan besar antara kebaikan dan kegelapan. Malam itu, langit tampak tak biasa. Bulan bersinar merah pucat seperti darah yang mengering, menggantung rendah di atas hutan. Cahaya kemerahan itu memantul pada permukaan sungai, menimbulkan bayangan bergelombang yang membuat siapapun yang memandangnya akan merinding. Di tepi sungai, Sari berdiri terpaku. Kakinya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena firasat yang terus bergema dalam hatinya, sesuatu akan terjadi, sesuatu yang sangat besar. Batu emas di dalam kantong kecil yang tergantung pada lehernya berdenyut halus, seirama dengan detak jantungnya. Dari langit, sayap besar mengepak kencang. Suara angin yang terbelah oleh kepakan itu terdengar semakin dekat. Ketika Sari mendongak, ia melihat sosok yang telah ditunggunya sejak beberapa jam lalu. Elang emas itu datang. Burung itu turun dengan gerakan anggun, namun kali ini ia terlihat lelah, napasnya berat, bulu-bulunya terburai sebagian, dan ada luka memanjang di salah satu sayapnya. "Elang, kamu terluka." Sari berlari mendekat,
Hatinya sesak melihat keadaan burung yang ia sayangi itu. Namun elang itu menundukkan kepala, menatap Sari dengan mata yang dalam, tajam, namun penuh peringatan. "Waktumu tidak banyak lagi, pelindung sungai." Suara itu terdengar langsung di dalam benak Sari, suara yang sudah ia kenal sejak bisikan di malam sebelumnya. Sari menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini terjadi padaku dan pada sungai ini? Elang itu mengibaskan sayapnya pelan dan tanah di sekitarnya bergetar halus. Sungai ini dijaga oleh roh-roh alam. Aku adalah penjaganya. Batu itu adalah bagian dari kekuatan sungai. Jika batu itu jatuh ke tangan yang salah, kekuatan sungai akan hilang dan desa ini akan musnah. Sari mengangkat batu emas yang kini menyala redup. Ini bagian dari kekuatanmu? Lebih dari itu. Batu itu adalah inti dari sungai ini. Ia mencari tuan baru, seseorang yang hatinya bersih, dan batu itu memilihmu. Sari terdiam. Dadanya sesak. Ia hanya seorang gadis kampung biasa. Tidak kuat. Tidak istimewa. Mengapa batu sekuat ini memilih dirinya? Aku hanya ingin bantu kamu. Aku tidak tahu kalau semuanya sebesar ini. Elang itu mendekatkan kepalanya ke Sari, menyentuh dahinya dengan lembut. Kadang takdir memilih manusia bukan karena mereka siap, tetapi karena mereka dibutuhkan. Ucapan itu baru saja masuk ke dalam pikiran Sari ketika suara ranting patah terdengar keras dari balik pepohonan. Sari dan elang itu sama-sama menoleh. Kedatangan pemburu dan pasukan bayaran. Dari sisi gelap hutan, cahaya senter menyala. Bukan satu, bukan dua, tetapi belasan. Suara langkah sepatu menghentak tanah seperti irama perang. Terdengar pula derit logam senjata. Sari mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Tidak, mereka menemukanku. Suara laki-laki berteriak. Di sana. Gadis itu. Dan elangnya. Para pemburu itu bukan hanya pemburu biasa. Mereka datang membawa senjata besar, senapan, jaring baja, dan panah dengan ujung logam hitam. Elang itu berdiri tegak dan mengembangkan sayapnya yang besar. Meski terluka, sorot matanya berubah tajam seperti kilatan petir. Mereka adalah orang-orang yang ingin menguasai kekuatan sungai. Mereka ingin menjualku, menjual kekuatan ini. Sari panik. Apa yang harus kita lakukan? Kita cuma berdua. Elang itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan teriakan yang mengguncang langit. Kraa! Jeritan itu begitu kuat, begitu memekakan telinga, hingga permukaan sungai bergetar. Burung-burung kecil terbang berhamburan dari pohon. Angin berputar kencang. Namun pemburu itu tertawa. Teriak saja, burung besar. Hari ini kau tetap milik kami. Mereka mengangkat senapan. Sari hanya bisa menjerit. Jangan. Pertempuran dimulai. Peluru pertama ditembakkan. Suaranya memecah malam. Namun sebelum peluru itu mengenai elang, cahaya emas melesat dari batu yang digenggam Sari. Cahaya itu membentuk semacam perisai melengkung di depan mereka, membuat peluru memantul kembali ke tanah. Para pemburu kaget. Apa itu? Cepat. Cepat serang lagi. 5 peluru ditembakkan bersamaan. Tetapi cahaya itu semakin besar. Perisai itu berdenyut setiap kali peluru menyentuh permukaannya. Sari memandang batu itu dalam ketakutan dan kekaguman. Ini bukan hanya batu,
ini hidup. Elang itu berkata, gunakan batunya, Sari. Dengarkan hatimu. Batu itu akan patuh padamu. Sari memejam mata, memegang batu itu dengan kedua tangan. Ia tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia hanya percaya. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar tubuhnya. Rambutnya terangkat, bajunya bergetar, dan cahaya dari batu itu menyatu dengan dirinya. Sari membuka mata, dan matanya kini memantulkan cahaya keemasan. Para pemburu tertegun. Wewat, gadis itu berubah. Sari mengangkat satu tangan, dan tanah bergetar. Akar-akar pohon muncul dari dalam tanah, bergerak seperti ular yang marah. Dalam satu gerakan cepat, akar-akar itu menyambar kaki beberapa pemburu, menjatuhkan mereka ke tanah. Apa ini? Akar? Mereka hidup? Sial! Lepaskan! Lepaskan! Elang itu terbang rendah, menerjang jaring baja yang dilemparkan ke arahnya. Meski terluka, ia mengeluarkan kekuatan angin yang membuat para pemburu terpelanting seperti daun kering tertiup badai. Sungai di belakang mereka bergejolak. Cahaya bulan merah menyinari medan pertempuran. Musuh sesungguhnya muncul. Ketika para pemburu tampak kewalahan, seseorang melangkah keluar dari kegelapan. Langkahnya tenang. Bajunya hitam. Topinya lebar. Wajahnya penuh luka dan sorot matanya dingin seperti ular. Sari terpaku. Pemimpin pemburu itu. Pria yang sejak awal mengincar elang emas. Dengan suara rendah, ia berkata, gadis kecil, jadi kaulah yang dipilih batu itu. Sari merinding. Batu itu berdenyut semakin cepat, seolah memperingatkan bahaya. Pemimpin pemburu itu mengangkat tangannya. Di pergelangan tangannya, ada batu hitam yang berkilau, mirip batu sari, tetapi warnanya gelap seperti malam tanpa bulan. Elang itu terkejut. Batu kegelapan, bagaimana mungkin kau mendapatkannya? Pria itu tersenyum tipis. Dunia ini penuh rahasia, burung bodoh. Dan hari ini, kekuatan sungai akan menjadi milik saya. Sari mundur. Tidak, tidak mungkin. Pemimpin pemburu itu mengangkat batu hitam itu tinggi-tinggi. Bulan merah memantulkan sinarnya ke batu itu. Dan sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Air sungai bergelombang. Awan hitam menutupi sebagian langit. Tanah mulai merekah halus. Sari merasakan hawa dingin menjalar ke tubuhnya. Pemimpin pemburu itu berkata, pertarungan baru saja dimulai. Bulan merah masih menggantung di langit, namun kini warnanya semakin pekat, seakan menghisap cahaya dan kehidupan dari hutan di bawahnya. Angin malam berputar liar, menciptakan pusaran yang membuat dedaunan bergetar. Suara sungai yang biasanya menenangkan, kini berubah menjadi gemuruh yang menakutkan. Sari berdiri di antara dua kekuatan besar, elang emas di sisinya, terluka tapi tetap gagah, dan pemimpin pemburu di hadapannya, memegang batu hitam yang berdenyut seperti jantung makhluk kegelapan. Dari batu hitam itu, keluarlah kabut gelap yang bergerak seperti tangan-tangan bayangan, merayap di atas tanah, mencoba menyentuh kaki Sari. Sari mundur selangkah. Elang emas terbang rendah, berdiri melindungi Sari dengan kedua sayapnya yang besar. Pemimpin pemburu itu mengangkat dagu, menatap mereka dengan senyum dingin. Terang sudah lama menguasai sungai ini. Sekarang giliranku untuk memerintah. Suara Sari pecah oleh gemetar. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Sungai ini milik alam, bukan milik manusia. Pria itu tertawa pelan,
tapi tawanya penuh kebencian. Alam tidak pernah memberi apapun padaku. Aku hanya memetik apa yang ada di depanku. Kekuatan batu hitam bangkit. Pemimpin pemburu itu menggenggam batu hitam lebih erat. Batu itu memancarkan cahaya gelap yang menghisap cahaya dari sekeliling. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Retakan membelah permukaan tepi sungai. Air naik ke udara seperti dinding besar yang terputus dari gravitasi. Awan hitam turun rendah, berputar mengelilingi pria itu seperti pusaran neraka kecil. Dengan batu ini, katanya, aku bisa menguasai apapun yang memiliki nyawa. Sungai, hutan, bahkan burung emas itu. Elang itu menggeram. Kekuatan itu diciptakan untuk menghancurkan. Tidak seharusnya manusia menyentuhnya. Pria itu menyeringai. Terlambat untuk menyesal. Ia mengarahkan batu hitam ke elang itu. Dari batu itu, keluar semburan cahaya hitam seperti petir gelap, melesat dengan kecepatan yang tak bisa dihindari. Sari berteriak, "Elang, awas!" Tapi elang itu tidak sempat menghindar. Semburan itu mengenai tubuhnya. Dalam sekejap, bulu-bulu elang itu bergetar hebat. Tubuhnya terlempar ke belakang, menghantam batu besar di tepi sungai dengan suara keras. Sari mengerang dalam ketakutan ketika melihat elangnya jatuh tak bergerak. Elang. Sari berlari, namun tiba-tiba kabut hitam menutup jalannya. Pemimpin pemburu itu mendekat, langkahnya lambat, seperti predator yang yakin akan kemenangannya. Kau dipilih batu emas, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kau hanya anak kecil, katanya. Sari menggenggam batu emas dengan kedua tangan. Tapi batu emas itu meredup. Denyatannya melemah. Apa yang terjadi? Kenapa cahayanya hilang? Sari panik, jantungnya seperti diremas. Elang emas, dengan suara lemah, berkata dari kejauhan, "Jangan takut, Sari. Batu itu mengambil kekuatanmu, bukan memberimu." Sari ternganga. Apa maksudnya? Kebenaran batu emas terungkap. Elang itu mengangkat kepalanya dengan sisa tenaga. Batu itu memilihmu bukan untuk melindungimu, tetapi untuk menyatu denganmu. Kekuatan itu bukan milik batu. Itu milikmu sejak awal, kau hanya belum menyadarinya. Pemimpin pemburu itu tertawa keras. Omong kosong. Anak kecil sepertinya tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Namun elang itu menatap Sari dengan mata yang penuh keyakinan. Kau adalah anak sungai. Darahmu berasal dari penjaga sebelumnya. Kau keturunan pelindung alam terakhir. Sari membeku. Pelindung? Apa? Tiba-tiba ingatannya berputar, semua kejadian aneh dalam hidupnya. Mengapa ia bisa merasa jika sungai sakit? Mengapa ia bisa mendengar suara angin? Mengapa ia bisa membaca gerakan air? Segalanya masuk akal. Ia selama ini bukanlah gadis biasa. Air sungai di belakangnya naik lebih tinggi, seolah menanggapi emosinya. Pemimpin pemburu itu mendecak kesal. Sudah cukup basah-basih. Sekarang serahkan batu itu sebelum aku menghancurkan burung emasmu. Sari memandang batu emas di tangannya. Batu itu berdenyut. Tidak redup lagi. Tapi, mengikuti irama detak jantungnya. Ia perlahan menutup mata. Mengambil napas dalam-dalam. Sungai berbisik padanya. Angin menyentuh pipinya. Tanah bergetar lembut. Seolah alam menunggu keputusannya. Kebangkitan pelindung sungai.
Ketika Sari membuka mata, matanya bersinar keemasan. Tidak seperti sebelumnya yang lembut. Kali ini cahaya itu seperti matahari kecil yang menyala dari dalam dirinya. Pemimpin pemburu itu mundur setengah langkah. "Apa yang kau lakukan?" Sari mengangkat batu itu ke atas kepala. Cahaya emas memancar, menembus awan hitam, memecah kegelapan yang melingkupi hutan. Cahaya itu menyentuh permukaan sungai. Dalam sekali sentuhan, sungai itu bangun. Airnya naik, membentuk-bentuk seperti ular raksasa dari air. Arus air itu berputar, membentuk spiral besar di belakang Sari seperti penjaga yang bangkit dari tidur panjang. Akar-akar pohon yang sebelumnya menyerang pemburu kini tumbuh lebih besar, lebih kuat. Daun-daun bergoyang keras meski tidak ada angin. Elang emas menatap Sari dengan mata penuh kebanggaan. "Itu dia, kekuatanmu yang sebenarnya." Pemimpin pemburu itu panik. Ia mengarahkan batu hitam ke Sari dan berusaha menyerang dengan kekuatan gelap terakhirnya. "Sungai ini milikku." Ia menembakkan semburan hitam besar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sari tidak mundur. Ia mengarahkan batu emas ke semburan itu. Cahaya emas dan cahaya hitam bertabrakan di tengah udara. Hanta-aar. Benturan itu begitu kuat hingga tanah pecah, angin melejit seperti badai, dan pepohonan bergoyang liar. Kedua kekuatan itu saling mendorong. Sari menggigit bibir, tubuhnya bergetar hebat. Pemimpin pemburu itu berteriak, wajahnya tegang. "Serahkan kekuatan itu." "Tidak. Kau tidak akan menyentuh sungai ini." Sari balas berteriak, suaranya menggema seperti gaung dua suara sekaligus, suara Sari dan suara sungai. Cahaya emas semakin kuat. Semburan hitam mulai retak. Pemimpin pemburu itu terhuyung. Sari menjerit dengan kekuatan terakhirnya. "Aku adalah pelindung sungai." Dan seketika, semburan hitam pecah berkeping-keping. Batu hitam di tangan pemimpin pemburu itu retak, hancur, lalu meledak menjadi debu gelap yang tertiup angin. Pria itu terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam pohon dan tak bergerak. Bulan merah memudar. Awan hitam terserap kembali ke langit. Sungai turun ke level normalnya. Akar-akar kembali ke tanah. Cahaya emas perlahan mereda. Sari berdiri terengah-engah, lututnya lemas, hampir jatuh. Namun tangan besar dari sayap elang emas menahan tubuhnya sebelum ia jatuh ke tanah. "Kau sudah melakukan hal yang mustahil, Sari." Sari tersenyum lemah. "Apa? Sudah selesai?" Elang itu menatap hutan yang kini kembali sunyi. "Belum, Sari. Pertarungan ini baru permulaan." Batu hitam hanyalah bayangan kecil dari kegelapan yang jauh lebih besar. Sari tercekat. "Apa maksudmu?" Elang itu menatap sungai yang tampak bergelombang aneh. Seseorang akan datang, dan ia lebih berbahaya daripada siapapun. Hutan kembali tenang selepas kehancuran batu hitam. Bulan merah perlahan memudar, kembali menjadi bulan biasa yang memancarkan cahaya lembut. Angin kembali berdesir damai, daun-daun bergetar pelan seperti bernapas lega. Namun di dalam dada Sari, masih ada ketegangan yang sulit dilepaskan. Ia berdiri di tepi sungai, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, tapi matanya tetap memancarkan cahaya hangat. Batu emas di dadanya kini menyala dengan lembut, tidak lagi berdenyut tegang, tetapi stabil, seperti bagian dari dirinya. Elang emas berdiri di sampingnya. Luka-lukanya masih jelas, tapi burung itu berdiri tegak, seperti kesatria yang sudah melewati perang besar. "Sudah berakhir,
Tanya Sari dengan suara yang hampir berbisik. Elang itu menatap sungai yang tenang. Untuk malam ini, ya. Tapi untuk perjalananmu, belum. Sari menghela napas berat. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang dipilih sang sungai? Aku hanya gadis kampung biasa. Aku sering takut, aku sering ragu. Elang emas menundukkan kepala, menatapnya lembut. Justru karena kau bukan siapa-siapa, sungai memilihmu. Alam tidak butuh orang kuat. Alam butuh orang yang hatinya tidak ternoda. Kata-kata itu menembus hati Sari seperti cahaya hangat. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara gemuruh datang dari tengah sungai. Air yang semula tenang tiba-tiba berputar, menciptakan pusaran besar. Sari menjerit kecil. Ada apa lagi? Elang emas mengembangkan sayapnya, bersiap. Ini dia yang kutakutkan. Dari dalam pusaran air itu, muncul sinar putih yang sangat terang, membuat seluruh tepi sungai seperti disinari matahari. Kemudian, sesuatu muncul. Bukan manusia. Bukan hewan. Sebuah roh air, berbentuk perempuan raksasa dengan tubuh transparan seperti air sungai, bangkit perlahan dari permukaan. Wajahnya cantik namun muram, rambutnya mengalir seperti arus sungai, dan matanya bercahaya biru pucat. Sari gemetar dan mundur selangkah. Siapa dia? Elang itu menjawab dengan suara rendah. Dialah penjaga sungai lama. Sari tercengang. Berarti, dia penjagamu? Penjaga sebelum aku? Roh itu menatap Sari dengan tatapan yang dalam. Ketika ia berbicara, suaranya terdengar seperti gema dari dalam gua besar, namun lembut seperti aliran air. Anak manusia, mengapa kau memegang batu emas itu? Sari menelan ludah, namun ia menguatkan diri. Aku tidak mengambilnya dari siapapun. Batu ini memilihku. Roh itu mengamati Sari dengan tatapan tajam. Sungai di bawahnya bergolah halus, seolah merasakan sesuatu dari tubuh gadis itu. Benar. Aku merasakannya, kekuatan sungai telah menyatu dengan jiwamu. Sari menunduk. Aku tidak bermaksud menjadi musuhmu. Aku hanya ingin melindungi tempat ini. Elang emas maju, berdiri di antara Sari dan roh air itu. Dia tidak berbohong. Dia menyelamatkan sungai ini dari batu kegelapan. Roh air itu tampak terkejut. Batu itu muncul kembali. Elang itu menjawab, sudah dihancurkan. Tapi kegelapan itu tidak sepenuhnya lenyap. Roh air itu menghela napas panjang. Gelombang besar bergerak mengikuti hembusan napasnya, memantul ke tepi-tepi sungai seperti ombak kecil. Ia menatap Sari lagi. Jika begitu, kau harus menerima sesuatu. Sari terdiam. Sesuatu? Apa? Roh itu mengangkat tangan airnya dan menunjuk ke hati Sari. Diriku. Sari terkejut. Apa maksudmu? Roh itu menunduk dengan sedih. Sudah ratusan tahun aku menjaga sungai ini. Waktuku telah habis. Saat batu emas memilihmu, itu berarti masa tugasku telah selesai. Sari tercekat. Tapi aku tidak tahu bagaimana menjaga sungai. Aku bahkan tidak tahu setengah dari kekuatanku. Roh itu tersenyum lembut. Itulah sebabnya aku harus memberikan sisa kekuatanku padamu. Dan sebelum Sari sempat protes, roh air itu bergerak maju. Tubuhnya yang besar mulai mengecil, menyusut menjadi sosok perempuan transparan seukuran manusia. Ia mendekat, menyentuh dada Sari. Dan tiba-tiba,
Sungai itu bersinar sangat terang. Sari mengerang kesakitan. Lututnya hampir menyerah. Cahaya putih memasuki dadanya, membuat tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia merasakan energi besar masuk, bukan kekuatan untuk menyerang, tapi kekuatan untuk menjaga, menyembuhkan, menghidupkan. Saat cahaya itu mereda, roh air itu menghilang. Lenyap. Tidak tersisa apapun. Sari terjatuh ke pasir sungai, tetapi elang itu segera menangkapnya dengan sayapnya. Semua energi itu masuk ke tubuhku. Elang itu menatap Sari dengan kagum. Sekarang, kaulah penjaga sungai yang baru. Kebangkitan penjaga baru. Beberapa menit berlalu sebelum Sari pulih. Ketika ia berdiri, ada yang berbeda dari dirinya. Air di sungai bergerak lembut mengikuti gerak tangannya. Akar-akar merespon ketika ia berjalan. Angin menjadi hangat ketika menyentuh kulitnya. Ia tidak lagi hanya melihat hutan. Ia merasakan hutan. Semua daun, semua tetesan air, semua batu di dasar sungai, semuanya terhubung dengan kesadarannya. Ia mengangkat tangan, dan permukaan sungai beriak membentuk air yang terangkat ke udara, melayang seperti pita-pita bening. Sari terdiam, tak percaya dengan kemampuan barunya. Elang, aku benar-benar merasakannya. Elang itu tersenyum, dengan cara seekor elang bisa tersenyum. Sungai telah menerimamu. Sari memandang ke air jernih di bawahnya, wajahnya tercermin samar. Namun pantulan itu berbeda. Mata Sari bukan lagi mata seorang gadis kampung biasa. Mata itu memancarkan cahaya biru lembut, seperti air sungai di bawah bulan. Arti perubahan hidup. Sari berdiri memandang cahaya fajar yang perlahan muncul di timur. Cahaya pagi menyapu hutan yang baru saja melewati malam penuh kegelapan. Ia menarik napas panjang. Mulai hari ini, hidupku benar-benar berubah. Elang itu terbang mengitari Sari dengan anggun. Bukan hanya hidupmu. Hidup seluruh desa akan berubah. Kau bukan lagi gadis kecil, kau legenda yang baru lahir. Sari tertawa kecil, meski masih lelah. Aku? Legenda? Rasanya masih tidak percaya. Namun kebenaran itu tidak bisa ia tolak. Ia kini adalah penjaga baru, pewaris kekuatan alam yang kuno, harapan sungai dan hutan. Dan itu bukan beban. Itu kehormatan. Elang itu memandang jauh ke hutan. Dan ingat, Sari, meski batu hitam dihancurkan, kegelapan tidak mati. Suatu hari, musuh yang lebih besar akan datang. Sari mengangguk, tanpa rasa takut. Aku tahu. Tapi aku tidak sendirian, kan? Elang itu mengepakkan sayap besar ke udara. Tidak. Kau tidak sendirian. Sari menatap sungai sekali lagi. Lalu ia tersenyum. Kita akan menjaga tempat ini bersama. Burung itu terbang tinggi, membelah cahaya pagi. Dan di bawah sinar matahari pertama itu, seorang gadis kampung berdiri tegak, memegang kekuatan yang lebih tua dari manusia, memulai takdir barunya sebagai penjaga sungai, pelindung dunia kecil yang tak akan dia tinggalkan.